Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabta Nur Fajransa dengan NIM 230111029 MJ23B SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem manajemen kinerja dan sistem balas jasa pada PT Dharma Elektrindo Manufacturing. Yang pertama, ke profil organisasi. PT Dharma Elektrindo atau PTD merupakan perusahaan yang berdiri pada tanggal 14 Agustus 2002 dan merupakan bagian dari Dharma Group. Perusahaan ini juga bergerak di bidang manufaktur komponen kelistrikan otomotif seperti wiring harness, battery harness, speed, kabel dan parking sensor, serta berbagai komponen elektrik lainnya untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perusahaan ini juga memiliki pelanggan utama seperti Astra Honda, Toyota, dan Hyundai. Untuk menjaga kualitas, produk PT DEM menerapkan standar internasional ISO atau ITS 16949 dan ISO 14001 serta menggunakan teknologi produksi modern. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia yang memberikan kontribusi positif kepada seluruh stakeholder, sedangkan misinya adalah menjadi mitra bisnis yang mampu menghasilkan produk berkualitas terbaik melalui proses kerja dan sumber daya manusia yang unggul. Analisis jabatan yang saya bahas berfokus pada posisi quality control. Tugas utamanya itu melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas produk pada setiap tahapan proses produksi agar sesuai dengan standar perusahaan. Untuk menjalankan tugasnya diperlukan kompetensi seperti ketelitian tinggi, kemampuan membaca dokumen teknis, kedisiplinan dalam menjalankan SOP, kemampuan problem solving, komunikasi yang baik, serta kepatuhan terhadap K3. Targetnya itu minimal 98% kepatuhan K3 sebesar 100% atau zero accident, penyusunan laporan inspeksi yang lengkap setiap shift, serta partisipasi aktif dalam program Kaizen dan quality control. Analisis jabatannya itu menjadi dasar dalam menyusun indikator penilaian kinerja serta sistem kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, sistem manajemen kinerja yang dirancang menggunakan kombinasi 3 metode agar hasil penilaian lebih objektif. Metode pertama adalah rating scale, yaitu setiap indikatornya diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian dinilai menggunakan skala 1 sampai 5 hingga menghasilkan skor. Yang kedua, ada balance scorecard yang digunakan untuk menilai kinerja dari beberapa perspektif seperti proses internal, pembelajaran dan pengembangan serta produktivitas kerja. Yang ketiga, ada BARS yang digunakan untuk mengukur kompetensi berdasarkan perilaku kerja yang telah ditentukan secara jelas pada setiap level kemampuan. Siklus manajemen kinerja dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perancangan, monitoring, dan tindak lanjut berupa pembinaan maupun pemberian penghargaan. Penyusunan KPI-nya disusun berdasarkan tugas utama seorang quality control. Indikator dengan bobot terbesar adalah ketelitian inspeksi karena merupakan tanggung jawab utama dalam menjaga kualitas produk. Selanjutnya, terdapat indikator pengendalian kualitas yang menilai kemampuan karyawan dalam mengontrol defek dan menjaga kualitas proses produksi. Selain itu juga terdapat indikator pemahaman terhadap SOP dan standar mutu, serta kemampuan problem solving menggunakan metode 8D dan 5Y. Dengan adanya KPI yang jelas, perusahaan juga dapat mengukur kinerja setiap karyawan secara lebih objektif, terukur, dan mudah dievaluasi. Kemudian sistem kompensasi dan balas jasanya itu terdiri dari 3 bentuk. Pertama, kompensasi finansial langsung meliputi gaji pokok, bonus apabila target perusahaan tercapai, premi kehadiran, penghargaan Kaizen, dan KCC, serta bonus perpanjangan kontrak. Kedua, kompensasi finansial tidak langsung seperti BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, program pensiun, asuransi jiwa, THR, dan berbagai fasilitas perusahaan. Ketiga, non finansialnya itu target kerja yang jelas, budaya perusahaan yang positif, kebijakan lembur pada akhir pekan, serta lingkungan kerja yang nyaman dan saling mendukung. Melalui sistem ini, perusahaan tidak hanya memberikan penghargaan dalam bentuk materi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mampu meningkatkan motivasi dan kualitas. Selanjutnya, evaluasi.
Pertama, penilaian kinerja menjadi lebih terukur karena menggabungkan 3 metode penilaian. Kedua, terdapat hubungan yang jelas antara hasil penilaian kinerja dengan pemberian kompensasi. Ketiga, evaluasi dilakukan secara berjenjang sehingga memudahkan proses monitoring. Namun, terdapat beberapa kelemahan, yaitu proses penilaian yang dilakukan secara manual, masih adanya unsur subjektif, serta sistem insentif yang belum sepenuhnya spesifik berdasarkan capaian individu. Untuk mengatasinya adalah melakukan digitalisasi sistem, memberikan pelatihan kepada para penilai agar penilaian lebih objektif, meningkatkan insentif bagi karyawan yang aktif dalam kegiatan. Selanjutnya sebagai kesimpulan PT Dharma telah memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup karena menggunakan kombinasi metode rating scale, balance scorecard, dan BAR. Sistem tersebut juga telah dihubungkan dengan pemberian kompensasi baik finansial maupun non-finansial sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja karyawan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam mengembangkan sistem HR digital agar proses penilaian menjadi lebih cepat dan akurat, mengintegrasikan hasil penilaian dengan sistem payroll secara otomatis, melakukan pelatihan bagi para penilai untuk mengurangi subjektivitas serta melakukan evaluasi berkala. Kemudian agar tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan, maka perlu adanya evaluasi yang secara jelas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.